Jadi kepuasan hati. Oleh karena itu, waktu itu tidak ada batasan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Halo sahabat pecinta tari Sunda yang saya banggakan. Selamat sore, selamat jumpa kembali pada acara Pusbi Tari Talk episode yang ke-6 yang pada kali ini akan membawakan acara mengenai tari Sunda dengan mengangkat Bigandi penari tari Sunda pra dan pasca kemerdekaan. Tentu akan seru ya, karena Pak Bigandi ini adalah seorang tokoh tari Sunda. Masyarakat Jawa Barat tidak ada yang tidak mengenal ya pada waktu itu, karena penari yang ibingnya sangat luar biasa, ibing kerses Pak Wigandi teh. Aduh, saudara. Nah, kemudian juga Pak Wigandi dikenal pada masanya sebagai koreografer tari pada Festival Ramayana baik tingkat nasional maupun internasional. Tapi di balik itu, ya ini Pak Wigandi nasional dan internasional, tapi di balik itu sebetulnya banyak hal yang kita belum mengetahui, terutama sebetulnya Pak Wigandi selain dikenal sebagai penari ibing kerses, ya Pak Wigandi ibing tari kerses, tapi sebetulnya belajar menari juga tari wayang pada Raden Caca Sumantri, kemudian tari kerses pada Pak Boma, putranya atau menantunya ya Pak Sambastra Kusuma, dan banyak lagi kiprah beliau pada masanya sebelum kemerdekaan dan bahkan sesudah kemerdekaan masih eksis, dan hingga kini yang saya Bu Ira juga sangat apresiasi dan kagum ya Bu Ira, dengan usia 87 ya Pak. 88 masih sehat, bahkan ketika saya berkunjung ke rumahnya beliau masih bisa menggerakkan tari-tarian dengan cinges cinges luar biasa. Kayaknya pada waktu itu para gadis-gadis kepang-peongan. Ya. Nah, di sini selain Pak Wigandi hadir juga bersama kita Ibu Irawati Durban, sama seorang maestro. Jadi Pak Wigandi seorang maestro. Bukan maestro saya, bukan. Maestro. Maestro banget gitu ya, karena guru saya masih ada lagi. Ini Bu Ira juga sama, ini sehat dengan usia berapa? 80? Belum. 78 masih juga sehat, karena kedua tokoh ini mempunyai rasa cinta yang luar biasa pada seni tari, sehingga ekspresi dan energi positif itu selalu melancar, dan itu yang menyebabkan hingga kini masih tampak segar, bugar, sehat. Yang satu masih kelihatan gagah, yang satu masih kelihatan cantik ya. Bu Ira yang memprakarsai acara Pusbi Tari Talk ini. Waduh, ini Pak Wigandi dengan acara ini sebetulnya banyak sekali menggali berbagai peristiwa-peristiwa tari yang sebelumnya banyak yang belum kaguar gitu. Belum kaguar. Dan dengan adanya sekarang Pak Wigandi dan Bu Ira juga masih banyak ini sebetulnya. Bu Ira tuh sumber, Pak Wigandi sumber yang harus digali terus gitu ya. Karena perpustakaan berjalan ini, dan perpustakaan ini akan keluar kalau dikorek gitu. Buku juga akan bisa kita
membacanya kalau dibuka dan dibaca. Baik, banyak sekali sebetulnya pertanyaan kepada kedua tokoh kita ini. Tapi yang pertama, saya ingin tahu dan barangkali para pecinta tari Sunda pun ingin mengetahui, apalagi melihat Pak Wigandi dengan gagahnya ya, masih sehat walafiat ini. Nah, yang ingin mengetahui bagaimana dulu Pak Wigandi belajar tari. Pertama belajar tari itu di mana ini sehingga di Bandung menjadi terkenal, bahkan menjadi koreografer yang pada masa itu sangat eksis ya, sangat luar biasa gitu, tingkat nasional dan internasional. Mangga Pak Wigandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya mulai belajar pada tahun 41-42 di Ranca Ekek. Ya. Waktu itu saya sekolah di HIS dan pada tiap hari Minggu, kalau orang-orang yang Kristen masuk gereja, yang kami, yang lainnya, itu belajar tari di pendopo Kelurahan Ranca Ekek. Itu pendopo di rumahnya Pak Raden Sambas Wirakusuma. Ya. Itu dibawa oleh, saya menyebut Mufrau Ningning ya. Waktu itu disebut Mufrau Ningning. Beliau itu adiknya Pak Rubama. Rubama ya. Jadi Pak Rubama sendiri adalah mantunya Pak Raden Sambas Wirakusuma. Jadi saya diberi pelajaran oleh Pak Rubama itu. Ya. Tapi tariannya itu bukan tarian yang sudah jadi. Seperti tari kerja yang sudah jadi, tetapi disebutnya tari cacarakan. Tari cacarakan. Cacarakan itu jadi permulaan sebelum tari-tari yang betul, yang sudah murni gitu. Jadi berupa tari dasar gitu ya? Ya tari dasar gitu. Ya. Jadi hanya mempelajari macam-macam gerakan, itu macam-macam gerakan ukel, galeong, itu adeg-adeg yang baik. Iya. Kalau itu semua belum baik, belum diberi ke pelajaran tari yang murni. Itu caranya begitu dulu. Itu tahun 1942. 41, 42 itu waktu itu. 41, 42. Jadi waktu itu saya sekolah di HIS. Nah, Jepang. HIS itu apa, Pak Wigandi? Setara dengan apa HIS itu? Setara SMP ya? Atau Bukan SD. SD itu sekolah Belanda lah. Ya, jadi sekolah dulu tuh ada 2 sekolah, ada SR, Lager School, dan ada HIS. Oh iya, yang SMP Bilo ya. Ya, jadi Holland Inland School. Holland Inland School. Jadi sekolah Belanda itu. Ya. Yang sekolah ke HIS itu kan harus Kaumenak ya pada waktu itu. Itu katanya, karena saya katanya digolongkan itu. Jadi karena ayah menjadi pegawai negeri. Ya. Ayah itu pegawai negeri. Koleganya Pak Rubama. Di radio, pusat radio Ranca Ekek. Ya. Oleh karena itu kami kenal betul dengan Pak Rubama itu. Nah, pada Jepang, Jepang revolusi, ya tidak belajar tari. Selama Jepang di Jakarta, selama revolusi di Jogja. Saya baru kembali dari Jogja itu bulan Maret tahun 49. Ya. Nah, kemudian kebetulan ayah bekerja di PTT dan kebetulan bersama lagi dengan Pak Rubama.
di kantornya. Dan Pak Rubama beberapa kali datang ke rumah mengajak saya kembali belajar tari di YPK. Karena Pak Rubama katanya belajar tari di YPK. Nah, kemudian saya belajar tari di YPK di Pak Rubama. Ya. Selain Selain belajar tari di Pak Rubama, dan kebetulan Pak Cece Sumantri juga mengajar di situ di YPK pada waktu itu. Hanya memang dibagi. Pak Rubama itu khusus untuk tari-tari kursus. Kemudian Pak Cece Sumantri tari-tari wayang. Ya. Kemudian Pak Ibu Ami itu tari topeng. Ya. Kemudian Pak Maman Sumantri itu tari-tari keputrian. Oh, Maman Sumantri ya, bukan Maman Maman Surya Atmaja. Maman Surya Atmaja. Ya. Ya. Itu tari keputrian. Tari Purwa pengintennya namina. Ya, tari ya bolehlah disebut tari Purwa. Akhirnya gitu. Tari Purwa. Ya. Itu. Ya. Belum ada tari wanita yang baru. Muridnya berapa banyak tah? Yang belajar, murid-murid yang mempelajari tarian itu berapa banyak? Dari tiap jenis? Sebetulnya. Kalau tari kursus banyak sekali tari kursus. Kemudian tari wayang juga banyak. Berapa orang kira-kira? Di antaranya saya dengan Pak Noh Pak Noh dengan saya belajar tari kursus. Kemudian tari kursus dan tari wayang. Tari wayang saya mendapat tari Jaka Arsa. Jaka Arsa dengan tari Baladewa. Itu. Jaka Arsa. Jaka Arsa. Itu kalau di tokoh pewayangan siapa? Itu Jaka Arsa itu seorang patih di kerajaan di suatu kerajaan patih itu Jaka Arsa putra. Kemudian oleh Pak Cece Sumantri di BKI dirubah menjadi tari Panji. Itu tari Panji itu sebetulnya kalau bagi saya itu perkembangan dari Jaka Arsa itu. Itu seperti umpamanya tari topeng Menak Jingga itu di waktu di YPK bukan topeng tapi tari Menak Jingga saja itu diberi pelajaran tari wayang ya. Tari wayang. Yang Menak Jingga. Iya. Iya, Menak Jingga itu. Ya. Tapi ada tuntutan waktu itu di istana harus menampilkan tari topeng. Ya. Nah, Ibu Ami itu biasanya oleh tari topeng itu muridnya Ibu Ami. Itu. Ya. Namanya Astuti, itu guru TK dia tuh. Itu bagus sekali. Tapi kemudian menarikan tari topeng apa, Punten? Tari topeng kelana. Astuti. Karena Ibu Astuti teh di Priangan itu hanya dua macam tari yang berlaku, yaitu Ponggawa dan kelana. Itu atau temenggung. Ya, temenggung ya. Temenggung atau temenggung. Ya itu patih itu atau kelana. Kalau yang lainnya misalnya Panji dengan Pamindo itu tidak berlaku. Terlalu halus. Ya, terlalu halus. Bahkan tidak laku. Cece Sumantri Pamindonya ditarikan menjadi tari pria, yaitu tari samba. Dari samba dengan tari Pamindo. Pamindo topeng.
Dari Pamindo topeng itu. Jadi Pamindo kita Baik. periangan gitu sedikit dirubah. Jadi tidak berbentuk topeng oleh Pak Cece Sumantri itu. Berbentuk tari satria ya. 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 Gitu. Saya lanjutkan bahwa selain tari-tari kursus, tari wayang di PCC, sekali lagi tari topeng Ibu Ami saya, kemudian saya diberi pelajaran juga tari Ponggawa Jawa oleh Pak Cipto. Ponggawa Jawa. Berarti Pak Cipto gaya Solo ya? Yang nggak tahu lah saya kira Solo atau Jawa. Tapi secara Jawa. Tapi tidak berkembang. Sebab itu ada masalah sebetulnya antara tari Jawa dengan kita. Kalau tari Jawa itu, apalagi Ponggawa, jadi memalengkahnya itu kalau bahasa Sunda ngadengkak. Ya, yang berarti yang Jogja itu. Ya, ngadengkak katanya. Jadi itu tidak sopan oleh karena itu. Tidak sopan. Ya memang begitu, hari Ponggawa mah kena gagah ya. Iya, sebab semua kalau di Sunda namanya kalau mengangkat kaki itu selalu ke depan, jadi tidak ada pernah mengangkat kaki ke pinggir karena itu samping. Ke samping karena itu ngadengkak, jadi itu tidak sopan. Padahal itu kan 90 derajatnya kalau enggak bisa begitu bukan tari laki-laki yang benar kalau di Jogja. Iya, itu bedanya itu. Beda nilai ya. Di nilainya. Oleh karena itu ya tidak berkembang. Gitu. Tidak sopan. Kemudian tari Bali, tapi saya tidak ikut tari Bali. Oh tidak, tari Bali. Itu ada Pamade itu waktu itu yang mengajar tari Bali. Nyoman Mune, sanes Nyoman Muda. Nyoman Mune. Hanya saya bilang Pamade saja, tapi tahu Pamade apa gitu panjangnya. Oh ya. Kemudian ada tembang ya Bu Saudah, Pak Wigandi juga belajar. Ya, itu ada Ibu Saudah, itu tembang Sunda Ibu Saudah. Dan ada istimewa di sana itu diberikan pelajaran balet. Waktu tahun 50 masih ada tari balet. Di YPK? Di YPK. Sahan murid siapa? Burki. Tanda Keburki. Tanda Keburki. Enggak. Tahun 60-an Tanda Keburki. Bukan tahun 60-an Tanda Keburki. Bukan tahun 50-an. Bukan tahun Burki. Iya. Ada putranya jadi Vicky Burki itu. Oh iya. Oh iya. Itu tahun 60. Iya, tahun 60-an itu. Vicky Burki bukan Tanda Burki, putranya. Iya. Karena Tanda Burki dibawa oleh ayahnya ke negeri Belanda. Jadi, berarti keluarga Burki ya, ada Fikir, ada. Itu keistimewaan YPK. Dan juga ada pelajaran gamelan oleh Pak Oman Suganda. Itu dalang. Suganda. Saya juga turut belajar. Kemudian tari penca diberi pelajaran oleh Pak Mehmet waktu itu. Iya. Itu ada dari. Jadi macam-macam. Jadi sangat macam-macam. Pencanya gaya Cimande atau mana ya? Bukan, itu mah jadi disebutnya teh ulinan. Jadi bukan penca kembang, tapi penca untuk bela diri. Itu. Ya. Untuk bela diri. Upami mentasna iraha Wigandi. Kalau mentas apa? Pertunjukan di pentas. Pak Wigandi. Wah, banyak pertunjukan. Saya pernah pertunjukan di beberapa tempat. Pernah di Istana Bogor tahun 53. Ibing naon tah? Kursus. Oh. Ya. Kursus pertunjukan, jadi sanes dina tayub.
Saneser, Ibu Oh, Keses. lupa bahasa Sunda, ada bahasa Indonesia. Ibing Kalau tari, kerses. Ibing kersesna ibing tadi, naon? ya, Ibing kersesna dina lagu naon? Ibing Lenyepan. Lenyepan. Sebab begini, Soekarno itu senang sekali kepada hal-hal yang falsafi. Di antara tari kerses yang mempunyai falsafah tinggi itu tari lenyepan, namanya juga lenyepan. Ya. Harus di lenyepan. Di lenyepan ya, introspeksi diri gitu. Orang itu dia senang sekali. Ya. Lenyepan. Kemudian saya pernah 2 kali mengikuti misi kebudayaan ke Yogyakarta. Ya, iya. Itu pernah 2 kali. Tahun berapa itu? Tahun 52 sekali, kemudian tahun 55 sekali. Dalam rombongan BKI bukan? Ya. Dalam rombongan BKI? Bukan dengan rombongan Wirahmasari. Oh, dengan Wirahmasari. Menampilkan tari apa saja itu? Saya menampilkan tari Jaka Arsa dengan Baladewa. Ayang ya? Jadi ya. Tari putrinya apa? Oh, kalau putrinya banyak, itu tari Dewi, kemudian tari Dewi Serang atau Dewi Serang. Oh, Dewi Serang, ya, sama Cetia. Dewi Serang. Itu yang ditampilkan. Itu di BKI. Kemudian itu pertunjukan punten. Ada lagi tari Anjasmara. Nah, itu. Ya. Nah, apakah itu punten Pak Wigandi, apakah pertunjukan itu namanya pertunjukan 3 daerah, Jogja, Solo, sama Bandung? Tidak tahu ya, karena kita misi pertukaran budaya namanya itu. Oh ya. Dikirim oleh Yogyakarta dengan Jogja. Ya, kami menari di pendopo kewadanaan di Jalan Malioboro. Itu pernah 2 kali di Yogyakarta. Kemudian di Taman Ismail Marzuki pernah 1 kali. Kemudian di Taman Ria Varia dulu itu di Fistrennya di alun-alun. Kemudian berubah jadi Varia tuh waktu itu. Jadi menjadi film-film Varia. Nah, Varia sebelum menjadi bioskop itu taman budaya. Ya di situ saya pernah menari beberapa kali lah di Varia. Ya, ini sudah belum BKI ya, belum BKI. Sudah. Udah. Oh, sudah, bukan sudah baik, sudah BKI. Tahun 50-an sudah BKI. Ya, sudah BKI. Ya, tadi Wirahmasari 52. Ya. Berarti dengan BKI-nya Wirahmasari kan berdiri di YPK juga, berdirinya tahun 50. Kemudian ketua yang pertama itu Pak Maman Surya Atmaja. Ya. Nah, tapi oleh karena di YPK sudah penuh, kemudian tari-tari sudah bermacam-macam ada, jadi Wirahmasari pindah ke Jalan Nias. Dari Jalan Nias pindah lagi ke SGB, Jalan Dewi Sartika. Jalan Balong. Tahu SGB? Jalan Balong Gede barangkali. Guru bawah. Ya, itu di situ dulu. Yang sekarang menjadi SMP 10. SMP Negeri 10. Ya. Itu dulu SGB di situ. Ya. Jadi ikut ke grup Wirahmasari, ikut juga grup BKI ya Pak Wigandi teh. Iya. Macam-macam. Pokoknya ada semua perkumpulan tari saya ikut. Seperti Pasurawinangun ya. Karena di Pasurawinangun itu ada ibing topeng Koncaran. Nah, itu saya ingin tahu. Kemudian saya ikut belajar di situ. Ternyata ibing Koncaran itu adalah ibing Anjasmara. Merkedok itu. Ya. Nah, kenapa disebut ibing Koncaran? Karena yang mengembangkan
Ibing itu adalah Pak Koncar. Pak Koncar. Pak Koncar itu dia itu dalang termasyhur, dalang wayang golek termasyhur di Garut. Dia itu malah kan di Cirebon. Sana di Cirebon. Bahkan dia itu disebut Pak Wentar ya, apa yang Cirebon mah? Tar sareng Pak Koncar. Saurna duanana bukan kalau di Cirebon mah konser. Itu dalang topeng. Nah, Pak Koncar ini menikah kepada adiknya Pak Konser. Baliut. Pak Baliut ya. Pak. Ya, kemudian Pak Koncar menikah dengan adiknya Pak Konser dari Cirebon. Padahal Pak Ade kakak Rupin namanya. Iya. Jadi dulu itu koncer teh. Ya. Kalau Pak Wentar ya, itu pokoknya aslinya pokoknya itu Pak Wentar mengembangkan tariannya ke kabupaten-kabupaten, Kamena. Kalau Pak Koncer mah itu ke budayawan di daerah. Oh, itu Pak sekali lagi Pak. Sakali deui janten koncer sareng Wentar mati Cirebon. Kami koncar mah di Garut. Di Garut. Ya teteh dalang wayang golek. Dalang wayang golek, kami anu hiji dalang topeng, kami Pak Koncar menikah dengan adiknya Pak Koncer. Koncer tuh. Aduh. Bingung. Tadi itu. Tapi hafal, alhamdulillah. Alhamdulillah ya dulu SKS ya Prof Juju. SKS kuliah deui. Jadi Pak Koncer itu mengembangkan dari Anjasmara pakai kedok. Dikembangkan. Yang mengembangkan di Bandung itu yang mengembangkannya Pak Surawinangun. Pak Surawinangun. Pak Surawinangun itu kalau minggu beliau mengajar di jawatan sosial. Tapi kalau hari Minggu, hari Rabu di rumahnya di Jalan Jongjolong. Oh. Nah, lalu dengan tari konsarannya Pak Cece, apakah itu tari konsaran dari Pak Surawinangun diajarkan di BKI atau yang dibuat oleh Pak Cece? Kan Pak Koncar, saya lalu tidak tahu. Anjasmara dikedokkan. Kalau di Pak Cece mah bukan topeng, tapi tari Anjasmara. Tapi ya tari konsaran. Jadi pembaliutna. Kemudian di Wirahmasari juga itu diberi pelajaran Anjasmara namanya. Jadi tidak pakai topeng. Jadi topeng itu kreasi Pak Koncar itu. Jadi tari Anjasmara pakai topeng. Iya. Lalu diajarkan kepada Pak Surawinangun. Kemudian disebarkan, yang menyebarkannya Pak Surawinangun. Ya. Oleh karena itu disebut Ibing topeng koncaran. Nah, karena Pak Koncar yang ya di Pak Cece oge aya Ibing koncaran. Dimulai dari Anjasmara, lalu layang kumitir, layang setra, lalu terakhir adalah watak dari Menak Jingga. Nah, itu Ibing koncaran. Kalau menurut saya kalau koncaran itu pasti itu Anjasmara yang pakai topeng. Iya, awalnya. Ya awalnya. Oh gitu. Dan komik itu mah ada dua tari koncaran. Yang satu versi Pak Surawinangun dan Pak Koncar, di mana hanya tari Anjasmara saja lalu memakai topeng, tidak ditaikun jadi tumenggung, jadi itu ya tidak ya. Ya. Lalu yang Pak Cece mah dikembangkan yang tidak pakai kedok itu Anjasmaranya, lalu kemudian naik ke layang kumitir, layang setra itu pakai kedok satria, lalu ganti lagi kedok pakai kedok topeng Menak Jingga gitu. Oh iya. Jantan bentennya kreasi. Mardi ya ayah penari topeng koncaran.
anu di ya kendai ke abdi diajar kendai Jadi ke abdi. koncaran yang termasyhur di Surawinangun itu namanya Tuti itu. Oh, gitu. Orang rumahnya di Jalan Pungkur. Ayeuna masih ada, sekarang masih ada Ibu Tuti? Masih ada, tapi sudah. Itu penari itu. Masih ada. Keras. Ya. Mari kita kejar. Dilacak. Ayahnya itu Pak Ibrahim. Ya. Nah, Pak Ibrahim kolehannya ayah saya di PTT. Ya. Jadi kolehannya Pak Rubama juga gitu. Nah, Ibu penari gitu teh. Nah, Ibu penari topeng koncaran di mana alamatnya? Ya. Di mana alamatnya Ibu Tuti teh? Di Jalan Pungkur, tapi nggak tahu rupanya tuh Jalan Pungkur. Kita cari aja sepanjang Tapi saya tahu rumahnya, tapi tidak nomor-nomornya. Oh, Bapak tahu. Oh, Bapak tahu kegelis pangintennya banyak. Nah, itu karena ayahnya koleha ayah saya gitu soalnya, jadi tahu. Ya. Zaman dulu mah ayahnya koleha ayahnya, anaknya dengan anaknya sahabat. Ya, pokoknya masih. Saya diakui sebagai warga Rukun Bandung. Warga Rukun Wargi Bandung. Ya. Itu. Nah, ini Tuti ini saya dengan Pak Ibrahim dan segala itu dah warga dari Rukun Wargi Bandung itu saja. Jadi kenal semua. Ya. Wah, asik nih, nanti kita kejar ya, Bu Ira. Iya. Terus Wargi Bandung ini kegiatannya apa? Ya. Wargi Bandung ini kegiatannya macam-macam, tapi agak sedikit ada sedikit politiknya gitulah. Tapi budayanya juga itu diberi tembang Sunda, ada tembang Sunda. Yang tarian, saya mendapat banyak informasi mengenai tayub, yaitu dari Pak Anwar Adiwilaga. Pak Anwar Adiwilaga itu adalah ketua umum Wargi Bandung itu. Wargi Bandung. Ya. Jadi dia adalah ahli tayub. Dulunya dia camat di Tarogong tahun berapa? Tahun 18. Tarogong Garut ya? Ya, Tarogong Garut. Ya. Dia hafal betul itu bagaimana itu tayub dan perkembangan tayub itu sampai sejak sebelum ada tari kursus dia sudah menari tayub. Pak Anwar teh ya, Pak Anwar Adiwilaga namanya. Adiwilaga. Iya. Nah, pada waktu belajar tari kursus di gedung yayasan, nah itu siapa yang menjadi anu ngawengkun apa mengkon yang menjadi ketuanya, yang mendirikan kegiatan tersebut? Bukan, YPK itu didirikan oleh Mr. Adil Puradiraja. Nah, kemudian ketua yang pertama di YPK itu Profesor Rektor Unpad ITB itu. Ya. Siapakah? Namanya lupa saya. Rektor ITB pertama. Pertama ya. Pertama hebat ya. Nah, tapi ini masih pemerintah. Yang pertama Profesor Sumarja itu. Profesor Sumarja. Ya. Ya. Kemudian Profesor Sumarja mengundurkan diri, diganti oleh Profesor Dr. Edi Kartasubrata. Kartasubarna. Ya. Edi Kartasubarna. Ya. Diganti itu yang kedua, ketua YPK yang kedua. Jadi waktu itu ada ini juga ya, kursus lukis juga ya di YPK. Ada, Pak Barli. Barli ya.
Pak Barli itu. Ya. Tapi sebelum Indonesia merdeka yang mendanai kan bukan pemerintah Indonesia berarti. Bukan, itu jabatan sosial. Jabatan sosial. Jabatan sosial gitu. Jadi segala perlengkapan di YPK itu diberi pinjam dari jabatan sosial. Tapi setelah Indonesia merdeka, ya. Karena jabatan sosial itu adalah negara Pasundan, semua diambil barang-barang itu. Oh gitu. Dinas sosial. Jadi kosong. Ya, YPK mencari sendiri karena pemerintah tidak membiayai waktu itu. Ya. Jadi itu kemahiran dari Pak Profesor Sumarja dan Pak Edi itu mencari uang untuk YPK itu. Ya. Ya. Nah, pada saat itu kan tadi yang belajar tari putri itu kan hanya sedikit. Iya, sedikit karena perbandingannya berapa nih yang muridnya Pak Maman dibandingkan dengan murid tari kursus dan wayang? Oh, kalau wayang mah banyak. Banyak. Kalau tidak salah sampai lebih dari 20 orang itu. Wayang teh. Kursus. Kalau kursus juga banyak kursus mah. Kalau tari putri? Nah, kalau tari putri mah karena ya agak susahnya bagaimana. Jadi tari putri itu kalau menurut penilaian saya itu sama dengan tari lenyepan yang dikreasi menjadi ibing tari itu. Jadi sedikit ya. Ya. Bukan tari purwa ya, Pak Wigandi. Bukan tari purwa, karena Pak Maman itu pernah mengajarkan di ASDI tari purwa. Ya jadi, mungkin itu cikal bakalnya tari purwa itu. Karena itu Pak Maman itu yang ini kan. Iya, saya belajar yang pakai gitu. Tapi sayangnya kalau menurut saya, jadi Pak Maman itu terlalu banyak terpengaruh oleh tari Jawa. Iya. Ya. Jadi trisinya itu misalnya tari putri itu keputrian, namanya juga tari keputrian. Trisinya seperti trisi Jawa. Iya, betul. Ya, betul. Jadi ke atas gitu. Ya. Ya, harus ke sini. Iya, ke pinggir gitu segala macam. Oleh karena itu tidak banyak muridnya, banyak yang tidak mau. Gitu. Karena mungkin BKI sudah aktif ya. Nah, jadi banyak yang ke BKI. BKI itu kalau tidak salah tahun 52 ya. Tahun 48. Tahun 48. BKI-nya, tapi di YPK-nya. Oh, di YPK-nya ya. Kalau itu memang berdirinya tahun 48 itu. Tapi di BKI itu Pak Cece Somantri belum resmi menjadi di BKI. Gitu. Tahun 48 sudah, bulan Mei 48 langsung menjadi BKI. Tapi di YPK karena mungkin karena dibagi jadi hanya mengajar tari-tari wayang itu di YPK. Tari wayang di YPK. Ya. Jadi tari putri itu, tari wanita itu setelah Pak Cece hijrah ke BKI di Jalan Naripan 12. Ya, tidak mengajar lagi, jadi berhenti mengajar di tidak YPK. mengajar di YPK, jadi seluruhnya mengajar di BKI. Sehingga saya juga ya terpaksa turut belajar di BKI. Kalau di YPK itu kan pagi-pagi jam 9-11. Ya. Nah, kalau di BKI sore jam 4. Oh ya. Itu jadi saya bisa dua-duanya gitu. Itu hari Minggu juga ya? Pak Umay hari Minggu juga. Hari Minggu. Dan di BKI selain dari tari saya belajar Mamao Sunda. Dari
Entip, dari Mang Entip namanya tuh. Mang Entip, ya. Iya, Mang ya, Pak Entip. Ya. Itu hari Jumat memang sore. Pertama kali itu sore. BKI, ya. Nah, BKI itu pertama kali memang di YPK. Di YPK karena penuh, memang. Karena crowded, karena banyak itu tidak kebagian tempat, lalu pindah baru ke Jalan Naripan 12 gitu. Iya. Dari hari Senin sampai resepnya. Minggu itu sibuk. Resepnya. Resep. Ayah sama. Nah, sekarang ingin tahu kayaknya gadis-gadis banyak yang belajar tari balet. Iya. Selain dari tari Sunda, ya mereka di Taroong atunya nu belajar tari balet teh pemuda-pemuda. Ya, sebab waktu itu sebelum Pak Cece ada menciptakan tarian-tarian putri, jadi tidak ada kan tari putri wanita itu. Oleh karena itu banyak gadis-gadis yang terpaksa dia itu belajar tari balet. Itu. Yang mengajarnya siapa? Itu Tandeke Burki. Bukan. Tandeke Burki, saya tahu. Oh, itu mah tahun 60-an. Iya, saya sudah tahun 60-an. Ya, kalau betul. 60 mah mungkin putranya itu Vinke Burki namanya. Tahun 54 itu saya jadi muridnya Gina Melonseli. Tandeke Burki belum menjadi murid itu pada waktu itu. Jadi jadi sesudah tahun itu, tahun 60-an, yang Tandeke Burki kemudian pertunjukan bagus sekali di YPK, banyak sekali yang nonton. Nah itu balet Tandeke Burki itu tahun 60-an. Mungkin tahu lah, tapi saya tahunya dia itu Tandeke Burki karena saya pergi kemana-mana dengan dia tuh. Di waktu ke Bogor, waktu saya menari di Bogor, dia juga menari. Tahun berapa itu ke Bogor? Di tahun 57, ketemu 353 saya di Bogor teh. 53. Iya, tahun 53. Tuh, 53 sudah nari dengan Tandeke Burki katanya. Aduh, Tobi. Iya. Hebat. Jadi kalau tahun 60 ada, nggak tahu saya kurang tahu tuh ada Tandeke Burki tahun 60, mungkin dia sudah pulang atau bagaimana. Sebenarnya saya tahu Tandeke Burki itu dibawa oleh ayahnya ke negeri Belanda. Iya. Gitu. Nah, sekarang mengenai ini Kanjeng Sunaria yang memakai tempat latihan di YPK itu bagaimana ceritanya? Saya tidak ikut latihan di YPK waktu Pak Sunaria. Itu Pak Sunaria dia mempunyai grup tersendiri itu, jadi tak hanya memang YPK menyediakan tempatnya buat beliau gitu. Oh gitu. Tapi saya tidak ikut aktif. Tidak ikut menari. Ya. Hanya waktu ketika Pak Sunaria akan mementaskan Lutung Kasarung, ya saya turut diaktifkan gitu. Oh, jadi apa? Ya lah, jadi pembantu panggung, pembantu. Jadi bukan pemain, jadi membantu penataan panggung. Oh, di belakang panggung. Di belakang panggung. Artistiknya ya. Ya. Tapi waktu itu saya sudah kenal baik dengan Pak Barli. Nah, karena Pak Barli itu kan dia itu pemain. Ya. Nah, jadi lengser Pak Barli. Ya lengser. Pada waktu itu. Nah, kalau Pak Wigandi kan membuat itu koreografi, menjadi penata tari di Festival Ramayana di Pandaan yang dari Jawa Barat itu dengan topeng. Nah, itu tolong ceritakan siapa yang menjadi pengurusnya, yang menjadi penatanya, ada berapa orang yang membuat itu. Nah, tolong ceritakan itu. Itu mau banyak. Jadi begini, Ramayana itu ada 2. Tahun 70 itu tingkat nasional. Ya. Itu di Prambanan. Ya. Versi Jawa Barat
yang koreografinya Paman Surya Atmaja. Dan saya menjadi asistennya waktu itu, diangkat oleh Paman menjadi asistennya. Asisten koreografer ya? Ya, kemudian dibagi tugas Paman bagian gerak, saya itu adalah penata musik. Itu saja. Tapi sayang waktu itu tidak dipentaskan. Karena persis pada waktu akan pentas terjadi hujan lebat di Prambanan. Jadi tidak bisa mentas sampai 2 hari. Ya akhirnya kita putuskan pulang saja. Itu. Sayang. Jadi sayang itu tidak dipentaskan. Pesertanya dari mana saja selain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur? Ya, Bali juga ada semua dari Sumatera Barat juga ada. Gitu. Tingkat nasional itu waktu itu. Dari Kalimantan juga ada ya? Kalau tidak itulah jadi saya tidak nonton sih ya. Jadi karena hujan itu jadi tidak pergi ke sana. Iya. Gitu. Nah, kalau di Pandaan, kalau yang di Prambanan tidak menggunakan topeng ya? Tidak. Enggak. Itu mah. Tapi sayang waktu itu tidak menggunakan kesempatan Pak Maman. Jadi hanya menampilkan suatu episode berada di suatu ruangan. Hanya menggambarkan Rahwana yang sedang mabuk cinta kepada Sinta gitu. Kemudian dia marah-marah kepada patihnya, kepada segala macam gitu. Itu hanya satu itu saja, hanya satu adegan. Satu babak. Satu babak. Rahwana Gandrung berarti ya judulnya. Ya, Rahwana Gandrung boleh dikatakan gitu. Marah-marah. Gitu. Kalau di internasional, Pandaan di ya. Pandaan Jawa Timur itu penuh. Jadi kita menampilkan dari sejak Rama bertapa sampai Rahwana pejah, Rahwana pejah. Jadi penuh. Full story ya. Ini jadi, berapa lama pertunjukannya, berapa jam? Lama juga itu, agak barangkali hampir 40 menit. 40 menit. Jadi itu dua babak, tapi satu babaknya beberapa bagian gitu. Ya. Seperti babak pertama itu 4 bagian, babak kedua itu 6 bagian. Menggunakan topeng ya? Menggunakan topeng itu yang sebetulnya bagi saya itu sangat luar biasa sulitnya. Karena begini, saya coba mengadakan survei pada bulan Juli ke Cirebon. Kemudian ada 12 orang ahli-ahli topeng Cirebon dibawa ke Bandung. Kemudian dicobalah diberi pendidikan, latihan tari-tari yang sudah diciptakan sesuai dengan itu, dengan koreografi. Tidak mampu mereka itu. Jadi mereka itu tidak bisa melaksanakan gerakan selain daripada gerakan yang biasa dia itu topeng di Cirebon. Jadi kalau diberi gerakan yang lain, ya tidak bisa. Itu kesulitannya. Sehingga terpaksa ya dia semuanya mundur. Kecuali hanya 1 orang waktu itu yang tinggal, yaitu Sujana. Ya. Sujana juga dia memilih, tadinya Sujana saya coba untuk menjadi Hanoman kedua. Tapi tidak jalan juga Sujana. Sampai Sujana akhirnya menjadi monyet. Itu.
Dan Hanoman yang Hanomana saha iya. Hanoman yang kedua itu Endo jadinya. Endo Suanda. Yang ke satu Yuyun. Oh. Sumadinata. Ya, lulus seleksi ya. Iya, itu. Iya. Aduh, itu luar biasa saya mendapat kesulitan. Kalau Pak Ius katanya jadi monyet. Itu juga monyet juga, tapi monyet kalau Sujana itu kepala monyet. Pimpinan monyet. Pimpinan monyet. Ya. Nah, lalu kostum-kostum itu siapa yang membuatnya? Kalau kedok itu jadi Pak Kandeg dengan asistennya dua orang dipanggil membuat kedok itu di Wisma PGRI. Di situ. Kemudian ada seorang lagi dari Sumedang. Jadi 4 orang jadi yang membuat kedok itu. Semuanya. Berapa puluh orang yang terlibat? Untuk penari saja 55 orang. Ya. Tapi kontingen keseluruhan dari Jawa Barat itu ada 104. Waduh. Yang paling banyak. Waduh. Yang kedua dari Yogyakarta. Itu 100. Iya. Ini pakai bus ya, dulu pakai kereta api. Ya, pakai bus. Wah, pakai bus ripuh pengalaman. Aduh, ripuh. Tidur di Surabaya-nya di asrama Auri. Iya, di asrama Auri. Ya, bukan di hotel. Belum ada hotel untuk ratusan orang. Ya. Maka kita makan rangsom itu rangsom Auri. Jadi setiap hari kita latihan, ada latihan ke Prambanan. Jadi masa 40 km Surabaya Prambanan gitu. Waduh. Surabaya Prambanan latihan. Aduh. Ya. Luar biasa. Luar biasa itu. Jadi saya mengatakan bahwa Senda Tari Ramayana internasional di Pandaan itu luar biasa. Ya. SK-nya saja SK dari Presiden, SK dari Menteri Pendidikan, SK Gubernur, itu luar biasa itu. Ya. Kemudian sebelumnya karena harus pakai topeng, itu yang sulit. Coba saja, yang menari Cirebon tidak mampu. Kemudian kita mengambil orang-orang yang ada di Bandung, di antaranya anak buah Yuyun dari Asri semuanya, yang tidak pernah pakai topeng. Jadi kita harus pendidikan itu, melatihan itu selain melatih tari juga melatih topeng, membuat supaya mereka tidak kalau bahasa Sunda itu nolong ya. Topengnya digigit ya, bukan di kali. Digigit gitu. Tapi yang memutuskan harus menggunakan topeng siapa? Itu dari sana. Dari panitia. Iya, dari apa tuh? Dari pusatnya. Dari pusatnya itu. Panitia pusat. Jadi semua bukan hanya Jawa Barat saja. Jadi semua harus pakai topeng gitu. Tapi ternyata yang semua pakai topeng itu hanya Jawa Barat. Bali sebagian ada yang tidak. Jawa Timur, Jawa Tengah juga Jogja itu sebagian ada yang tidak. Iya, biasanya kan peran-peran buta saja yang pakai. Iya, bahkan dari luar negeri seperti dari India itu malah kan tidak pakai topeng. Dari Burma juga tidak. Itu
coba Birma, Nepal, India, Khmer. Luar biasa ya. Iya. Jadi ada 6 dari negara dari luar negeri itu yang ikut. Iya. Di Sri Lanka, dari Sri Lanka juga. Dari Indonesia 5 kontinen. Jawa Ya. Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Bali, dan Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Itu. Ada 5 kontingen. Kalau Dari pakaiannya kemana tuh? Yang banyak itu. Itu susah, nanti susah nyeritakan ini. Itu kan yang bertugas untuk merawat pakaian itu si Martido namanya. Martido itu staf dari Jabatan Kebudayaan. Jadi nah kemudian Martido pernah laporan kepada saya bahwa itu banyak dipinjam oleh terus terang maaf ya oleh Pak No, dipinjam oleh Pak Yuyun, kemudian ada ya banyak lagi dan tidak mengembalikan itu. Jadi oleh karena itu tidak ada itu. Ya, makanya 100. 100 kedok ya, 55. Untuk 55. penari itu 55 orang. Tapi kan Nayaga juga pakai kostum kan? Ya, itu semua. Ya, jadi kostumnya semuanya tadi dipinjam dari 2 orang itu Pak Nama gitu. Luar biasa tehnya, luar biasa persiapan dan luar biasa perjuangan, keprihatinan. Kenapa prihatin? Dari Pemda uang itu sepenuhnya diberi, tapi kenyataan di sana itu para penari itu, tidak menerima. Wah, dia hanya menerima 8.000 rupiah, 8.000 rupiah itu semuanya rata. Termasuk saya. Zaman dulu kan sudah ada. Padahal saya itu harus menerima 2 macam, sebagai penata tari dan sebagai wakil sutradara. Dan juga jadi penari. Nah, dari penari. Ya. Jadi 3 harusnya honornya nih. Ya. Jadi dari penarinya itu ya itu 8.000 itu. Jadi penarinya aja yang dibayar. Ya, jadi penari-penari itu hanya diberi 8.000. Kalau sekarang diumpamakan uang sekarang berapa ya? Uang itu seharusnya kita menerima masing-masing 200.000 untuk penari. Waduh. Dan saya sebagai pencipta 400.000, Mangkoko juga 400.000 seharusnya. Waduh. Jadi kemana tuh? Aduh, ada korupsi. Zaman baheula. Karunyanya seniman. Seniman teh. Korupsi. Kita sudah berjuang dalam persiapan, kemudian untuk penghargaan. Dipandang. Tapi ya kita tidak bisa bicara apa-apalah, karena bicara nanti nama jelek kontingen tari itu jadi waktu itu Pak Wigandi jadi apa? Jadi tokoh apa di anak jingga? Enggak, jadi Rahwana saya. Waduh, Rahwana. Oh iya. Ini Rahwana yang jatuh cinta teh ya. Iya, jadi Rahwana. Cintanya ini ya Nia Kurniati. Cintanya 2, itu cinta pertama Nia. Ya. Ya, Nia Kurnia. Yang kedua itu Sri apalah dari grup Yuyun. Oh.
Ini dari anggota Yuyun itu, grup tari Yuyun. Kalau ramanya siapa Kang Abai? Ramanya Sari Redman. Sari Rehman. Abai mah tidak. Kan dikedok jadi nggak kelihatan. Iya, Oh iya Pak Sardi. Jadi biar sanajan sudah tua nggak kelihatan karena pakai kedok. Ya memang bagus, narinya bagus. Ya, Pak Sari Redman. Kemudian Effendi menjadi Lasmana. Itu Effendi. Bagus. Ya. Kemudian ada Mamat ya. Oh ya, Kang Mamat. Kenal. Itu Marica itu jadi Marica ya. Marica buta Marica. Yang menjelma menjadi Kijang. Jadi rusa jadi Kijang. Ya. Sarpakanaka siapa? Tidak menampilkan. Oh, tidak menampilkan. Izin bertanya, Pak. Ustiana. Kembali ke tahun 1941-42 waktu Bapak belajar tari di Wiramasari Pusat di Ranca Ekek. Betul. Nah, Pak, aku ingin bertanya, apakah ketika Bapak belajar tari kursus di Ranca Ekek tahun 1941-42 itu, apakah di Wiramasari Pusat itu ada bentuk tari-tari putri? Kalau ada, kira-kira bentuk tari putri yang diajarkan di Wiramasari Pusat itu tari putri apa saja, Pak? Tidak ada. Tidak diajarkan. Hanya tari-tari kursus saja yang ada. Belum ada. Belum ada tari putri. Tari putri terus terang mulai ada itu menyebar ketika Pak Cece Sumantri. Itu boleh dikatakan sebetulnya Pak Cece itu pembaharu. Tapi menurut saya konseptornya itu sebetulnya Pak Omai. Ya. Ya Pak Cece itu hanya pencipta. Ya. Pak Cece itu pencipta. Kemudian Pak Cece itu beliau itu kurang begitu paham, tidak begitu menguasai mengenai gamelan, pengiring. Oleh karena itu oleh Pak Bah Kayat disarankan supaya wirahnya itu wirahnya sawilet. Jadi lagu-lagu yang sawilet, sebab kalau lagu yang lebih dari sawilet itu nanti nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa gitu. Ketukannya lebih. Ya seperti begini. Asmaran Bana, Anjasmara, Anjasmara itu kan dua wilet. Dua wilet yang dua rangkep goong. Ya. Nah itu tidak berkembang di BKI ya, tidak begitu berkembang di PKI sebetulnya. Yang berkembang itu ibing-ibing putri semuanya yang itu semua yang sudah satu wilet. Ya, akhirnya bedanya kalau di YPK itu justru yang wilet-wilet yang tinggi itu sampai saya diberi pelajaran lagu-lagu misalnya karawitan harus bagaimana? Kawitan. Kanwil harus bagaimana? Dulu mah karawitan teh kawitan ya, kawitan teh karawitan ya. Kawitan, ada yang menyatakan kawitan ya. Tidak tahu, tapi ya saya tahunya karawitan aja lah. 4 wilet. Bukan karawitan mah. 2 wilet. Oh, kawitan itu. Satu langkung ancak pisan. Ancak itu. Aduh, ancak pisan. Ya. Gitu. Kemudian Gunung Sari itu sampai 16 mil. Kengkengan nih, dipalitek. Jengkeng nawe. Iya. Tapi kalau tari-tari topeng itu semua 2 wilet. Ya. Semua tari-tari topeng itu 2 wilet. Apakah itu kiseran atau waledan, itu semua 2 wilet. Ya. Anjasmara dina bendrong 2 wilet ya. 2 wilet itu Anjasmara hanya rangkep, gowong rangkep gitu ya.
Ya, jadi satu goong, kemudian satu wilet goong lagi. Ya. Tapi semuanya itu sebetulnya 2 wilet. Kalau goongnya hanya satu, ya jadi 2 wilet. Ya. Nah, Pak Wigandi masih ingat ya lagu yang untuk Anjasmara? Iya, ini lagunya enggak lagu gitu kan. Bendrom. Ya. Jadi ini nama lagunya itu Rumiang. Nama lagunya. Ya, Rumiang. Tapi bukan Rumiang topeng ya. Kalau di Rumiang topeng mah itu mah karakter Rumiang setelah Samba. Nah, kalau ini mah Rumiang, ini nama lagu Rumiang namanya itu. Ya. Yang dipakai Anjasmara itu. Ya. Itu bedanya itu saja. Nah, sekarang fungsi peran tari Kerses pada zaman tari Tayub, kan waktu itu Pak Wigandi mengatakan bahwa tari Tayub selalu identik pada waktu itu minuman keras. Padahal Bupati Bandung justru tidak gitu. Tidak. Ya. Itu memang di luar kabupaten itu mungkin ya, di daerah-daerah segala macam. Atau di luar arena dari kabupaten. Tapi kalau yang inti itu kalau Tayuban itu di kabupaten itu ada arena inti, arena utama, kemudian ada pemair itu di luar arena utama itu. Nah itu mungkin di situ ada, tapi kalau di arena utama mah itu sangat dilarang itu oleh Pak Wiranta Kusuma, dia memegang agamanya kuat sekali. Ya. Itu. Jadi fungsi ronggeng di situ nyindet. Nah, ronggeng ini ada beda dengan pendapat yang lain saya. Kalau Pak Anwar Adiwilaga mengatakan begini, Tayuban itu kan tari kelangenan. Ya. Nah, jadi kepuasan hati. Oleh karena itu, waktu itu tidak ada batasan waktu. Durasinya ya. Kemudian lagu-lagunya juga sesuai dengan kehendak si penari itu. Ya. Itu. Jadi oleh karena itu banyak para penari-penari Tayub pokok yang dia senang kepada suatu lagu, dia membawa sinden sendiri. Nah ini, jadi kalau sinden bawa nayaga itu tetap di tengah-tengah nayaga dia duduk. Nah oleh karena ini sinden bawaan ini penari, dia berdiri di depan. Itu. Jadi tidak ada ya bisanya ronggeng kemudian narayuda itu tidak ada namun di daerah mah karena longser ada. Kalau longser itu memang tujuannya juga disawer ayuda ya, mencari uang. Tapi kalau di Tayub mah ngawih, kesenangan hati. Itu menarinya itu sesuai dengan kehendak dia sendiri, tidak ada batas. Ya. Itu sebabnya jadi terjadi revolusi. Jadi banyak protes dari para penari yang tidak banyak kebaktian, karena kalau sudah penari dari dari Bogor teh Luwiliang, dari Luwiliang. Wah, itu menghabiskan waktu itu. Sampai 1 jam dia sendiri. Sudah habis, kan ada hanya 4 macam. Jadi itu sonteng. Mula-mula dengan sirig, kemudian sonteng. Kemudian jangkung ilo. Nanti capek. Baru gedut atau ngayun. Itu karena capek dia.
Nanti Oh, jadi ngayun gitunya. ngayun, dedut itu karena capek. Kemudian mulai lagi gitu, mulai dengan rincik lagi, kemudian sonteng lagi, jangkung olo lagi. Itu kadang-kadang sonteng beberapa kali, kemudian jangkung ilo beberapa macam. Oleh karena itu Pak Guru Mama mengatakan jadi dulu itu sebelum ada tari kursus, jadi mereka itu menciptakan tari-tari itu. Jadi dia menciptakan jantung ilo beberapa banyak, menciptakan sonteng beberapa banyak itu. Sampai saya oleh Umboma diberi pelajaran jantung ilo 20. Waduh, 20. Jadi masing kan ada 4 karakter, ada 4 karakter, ya, halus, remaja, penggawa, kelana. Nah ini masing-masing 5. Jadi kali 4 jadi 20. 20. Bapak punten, Bapak nyuhunkeun contoh jangkung ilo anu 20 tapi entong 20 manggawe sabaraha. Contoh anu di Mama rupi-rupi seperti kia. Mangga. Upamina anu pangsaina di rubah mata nyaeta ibing jangkung ilo sorong. Jadi sorong itu jangkung ilo sorong itu sonteng ngangkat sampeannya. Sonteng itu tuh ngangkat sampean itu sonteng. Nah, kemudian ini, jadi tidak diukelkan, beda. Kalau diukelkan itu sudah artinya tumpang tali. Ya. Nah, kalau sorong mah harus lurus. Wah, gitu, beda. Gitu. Itu atau itu ciptaan mereka itu sebutnya yang masih emut sadayana Pak Wigandi gerakan-gerakan eta. Jangkung ilo di ke-20 teh. Di eta mah tiasa di paliti deui gitu. Engke mah pada di kendang, pada di ya nyanda pendang ka ditu. Sebab kieu jadi karakter itu jadi dina cacarakan teh mula-mula cacarakan itu diajar adeg-adeg. Nah, jadi adeg-adeg itu ada 4 karakter itu. Karakter yang halus bagaimana, karakter yang satria bagaimana, yang penggawa kumaha, nukalana kumaha. Nah, ada adeg-adeg khususnya. Jadi kalau di YPK di umum itu. Kemudian tangan juga. Tangan yang untuk tari yang halus bagaimana di bawah ya, satria di pinggang, kemudian atas dike menjadi penggawa, kemudian kalau kelana itu harus di atas ini. Itu karakter gitu. Kalau misalnya penggawa dia itu menggambarkan sedih, nah, tangannya itu harus di bawah, tapi adeg-adegnya harus adeg-adeg penggawa tetap. Iya. Itu. Jadi eta tah cacarakan tehnya. Iya. Nah, Bu Endang, harus ada mahasiswa yang meneliti ini. Iya. Penting sekali. Iya. Itu ada aturan itu. Kenapa tidak ada ya? Jadi kalau adeg-adeg itu sekian. Jadi ada aturannya itu waktu. Seperti Bali kan agem kekeh sekian gitu ya. Penggawa juga. Iya. Ya. Itu. Jadi di urang teh sebutnya bukan tidak ada. Ada. Dia tidak dipelajari itu. Ya, ibing patokan teh haritanya. Ibing patokan. Jadi kami mengharapkan kepada kaum muda itu jangan lupa tradisi dan jangan lupa itu yang klasik. Sebab hal-hal yang baku itu ada pada klasik itu. Patokan gitu misalnya.
Standar. Seperti ukal saja, ya, jangan hanya sedikit lah, ya, masalahnya sedikit aja. Padahal ukal itu semua juga bisa, ya. Tapi kebanyakan ukal itu hanya satu warna menurut saya. Padahal ukal itu ada 4 warna. Itu Ya. ada ukal yang sempurna, gitu. Sampai selesai. Ya selesai. Ada ukal setengah. Nah, gitu. Kemudian ada ukol ponggawa gitu. Ya, jadi ada macam-macam ukol teh. Ya. Nah, ari ayeuna kebanyakan satu warna ukol teh kitu we lah kumaha. Ya, gitu. Kita kuliah lagi Bu Juju nih. Penelitian lagi seperti untuk tarik klasik putra. Tarik klasik kita perlu. Seperti kita perlu ini, tuh. buku Harus saya, ada mahasiswa yang ngalamba itu umumnya ya we sadayana kayak kia lah. Ya. Padahal mungkin tidak boleh. Jadi kalau misalnya ponggawa atau kalana itu ada kepengan disebutnya. Jadi kalau kepungan itu sebelah ini, yang sebelah harus kanannya harus begini. Jadi kepengan begitu. Jadi jangan begini ya. Sekarang beda kayu sararea. Iya gitu. Jadi ini kurang difungsikan itu, ya. Jadi tangan itu kurang difungsikan. Padahal Ayo kita belajar Bu Mari kita bikin penelitian dan pertunjukan demonstrasi tarian oleh Pak Wigandi. Maka gitu. Hal-hal itulah ya yang adanya dalam. Iya. Upami tukang kenang nuka angge ku Pak Wigandi saha. Waktu saya tahu tukang kendang anu ke angge saur Pak Wigandi pan kayat sareng rapi itu menurut Parapi itu. Kalau dia sudah ibing kursusnya aduh aya nu ngelehkeun lah Parapi mah. Mantap nya Parapi. Mantap lah. Saha putrana eta teh? Aya incuna Kang Mamat. Pantesan beliau. Sebetulnya Parapi mah tidak punya putra. Sebetulnya rahasia ya, tapi kan orang. Tapi itu ada putra Pak Uba ini yang di. Nah, Pak Uba teh guru abdi ka Bungkur. Pak Uba itu, ya tapi itu bersaudara sebetulnya dengan. Pak Uba teh sareng Parapi bersaudara. Iya bersaudara. Nah, Bungkur teh anu ngendangan di Pak Uba Bah Rapi. Nah, pendak deui sareng Barapi di Asti gitu. Zaman abdi alit terus mahasiswa jago-jagonya kendang Barapi. Kalau di BKI atau bawah kayatnya, kayat. Nah, kalau di Wirahmasari itu Barapi. Ya. Tapi sahur Bapak Pak saurna Rausen Barapi. Iya, upami ngibing kerses, ya. Tapi upami ngibing istri mah memang bakayat. Ya, baik para pecinta tari Sunda yang saya banggakan, cukup sampai di sini ya pertemuan untuk bukan pertemuan selanjutnya, pertemuan kali ini bercakap-cakap, berbincang-bincang santai tapi serius dengan tokoh kita yang luar biasa, Bapak Wigandi Wangsaatmadja. Mudah-mudahan untuk ke depan kita lebih banyak bisa menggali yang belum kita ketahui dan kita bagikan untuk teman-teman mahasiswa khususnya pecinta tari Sunda pada umumnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.